Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Hilma Aulia dan NIM 124430033. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai praktikum elektronika. Di modul ini yaitu modul dioda. Sebelumnya kita akan membahas bagaimana tujuan dari modul ini, yaitu tujuan yang pertama memahami karakteristik dioda, yaitu dioda bahan germanium dan silikon serta dioda Zener. Dan yang kedua adalah memahami aplikasi dioda pada rangkaian penyearah. Dan yang ketiga itu memahami penggunaan dioda pada rangkaian filter sederhana. Nah, langsung saja kita ke simulasinya, di mana simulasi ini kita menggunakan uh, software bernama Proteus. Sebelum memulai simulasi, langkah baiknya kita membaca bismillah. Nah, untuk percobaan pertama itu percobaan karakteristik dioda. Di sini kita mencari komponen yang akan kita gunakan terlebih dahulu, yaitu di sini udah saya cari sebelumnya, ada satu N4001 yaitu dioda silikon. Di sini ada satu N5947B yaitu dioda Zener, kapasitor polar, OA95 sebagai dioda germanium, resistor, transistor 2P 3 kaki itu, dan resin. Jadi kita bisa cari di sini. Tinggal kita masukin aja keywordnya, kayak misalnya kita mencari untuk dioda silikon terlebih dahulu, yaitu 1N4001. Langsung muncul, terus kita pencet itu bisa langsung ditekan. Nah, pertama kita akan mencoba percobaan karakteristik dioda, di mana di sini ada dalam bentuk rangkaiannya. Kita perhatikan di modul, kita menggunakan resin di sini. Terus kita gunakan dioda yang pertama. Di sini kita menggunakan 3 diodanya sekaligus. Satu-satu maksudnya, tapi diganti-gantian gitu. Ada dioda silikon, germanium, dan Zener. Nah, di sini kita menggunakan misalnya dioda silikon terlebih dahulu aja. Di sini kita letakkan di sini. Terus di sini kita letakkan resistornya. Geser. Oke. Kita rotate, terus rapikan. Letakkan di sini. Dan terus kita jangan lupa tambahkan groundnya. Groundnya dia di sini. Letakkan di sini aja lah ya. Ini ya, terus langsung kita wiring aja. Maaf, ini dia salah. Ini langsung kita wiring aja ke sini. Oh ya, ini ya turunin dikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini untuk bentuknya. Nah, untuk mencari sinyal sinusoidalnya kita menggunakan bantuan osiloskop. Kita mencari di instrumen, lalu di osiloskop. Untuk channel A ini kita gunakan di sebelum penyearah, yaitu di dekat resinnya. Di sini kita rapin agak turunin dikit. Nah, di B-nya ini baru di channel B-nya ini kita gunakan setelah penyearah. Kita letakkan di sini, maaf. Ini kita letakkan di sini. Sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat lagi terkait, kita atur lagi phasing-nya. Dia offset-nya itu sebesar 0, terus amplitudenya sebesar 12 volt, dan frekuensinya sebesar 300 Hz. Nah, yang
lain, kita lihat lagi. Di sini dia pakai resistor sebesar 150K. Sorry. Menggunakan 150K. Ini. Terus baru kita bisa run. Nah, kadang dia emang suka nggak muncul kayak gini ya. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya rangkaian yang lebih sederhana. Ini kita bisa buat yang pertama itu ada tegangan cut-in dan tegangan breakdown. Nah, langsung aja kita buat di bawahnya aja. Dimana tegangan cut-in-nya ini dia bentuk diodenya itu nggak dibalik ya. Diodenya seperti ini, sedangkan tegangan breakdown dia bentuk yang sebaliknya itu. Nah, di sini kita bisa cari di DC generator. Yang pertama kita gunakan DC-nya. Terus kita pakai kapasitor. Kita pakai dioda yang pertama dulu, yaitu dioda silikon ya. Taruh di sini lah. Sini, jangan lupa untuk groundnya. Groundnya kita taruh seperti ini. Nah, ini dia dalam bentuk rangkaian yang lebih sederhana dari sebelumnya. Ini kita sambung sini. Salah. Ini kita sambung sini. Nah, untuk cari tegangannya itu, kita bisa menggunakan di sini probe current. Sesuai sama ininya. Di sini, kita taruh di sini. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkan grafiknya itu kita bisa menggunakan DC sweeps. DC sweeps di sini kita gambar aja. Nah, seperti ini. Sebelumnya di sini kita atur terlebih dahulu mengenai si ini DC generatornya. Kita bisa ganti ya. Ini generatornya, DC-nya ini tetap. Terus analog type-nya DC, terus di sini kita di manual edit. Nah, di value-nya ini yang tadinya 0 kita ganti jadi X. Value-nya ini ya. Oke, sip. Ini bisa. Nah, itu si probe scaling-nya ini kita tarik aja langsung ke sini. DC sweeps. Terus kita enter. Bisa langsung enter. Nah, ini nah, grafiknya pun dia langsung muncul seperti ini. Kita bisa langsung lihat grafiknya. Nah, nih, grafiknya dia seperti ini. Mengenai tegangan cut-in pada dioda silikon. Nah, bagaimana kalau tegangan breakdown-nya? Bedanya kalau tegangan breakdown itu dia cuma tinggal dibalik aja si diodenya ini. Seperti misalnya seperti ini. Ini kita hapus dulu, terus kita rotate aja ya. Di rotate ini dia. Nah, seperti ini. Untuk tegangan breakdown-nya. Enggak kita giniin. Ini semuanya masih sama, semuanya cuma si diodanya aja yang dibalikin. Terus si ini kita tarik ke sini. Bentar. Nah, dia grafik DC sweeps-nya langsung berubah naik kayak gini. Yang tadinya kan dia balikannya. Ini untuk mengisi di tegangan breakdown-nya. Nah, bagaimana dengan
dioda jenis lain seperti dioda germanium dan dioda zener. Ini tinggal diganti aja diodanya. Ini bisa menggunakan dioda zener. Lalu taruh sini. Ini untuk yang cut-in. Terus ini sudah. Ini ditempel ke sini dan di enter. Nanti dia langsung berubah lagi gitu. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Berbeda seperti sebelumnya. Berlaku juga untuk dioda zener. Untuk tegangan breakdown-nya juga tinggal dibalik aja sih dioda ini. Itu untuk karakteristik dioda ini juga grafiknya itu bisa diambil dari yang di sini. Gitu. Nah, selanjutnya itu kita akan langsung ke percobaan rangkaian penyearah dan gelombang filter. Nah, di sini itu kita menggunakan tiga ini ya rangkaiannya. Tiga rangkaian di sini untuk mengisi tabel yang ada di bawah itu. Dimana kita bisa hapus rangkaian yang ada di sini. Ini kita hapus terlebih dahulu, bisa kita hapus. Terus di sini kita membutuhkan vesin. Vesin di sini kita letakkan di sini dan kita membutuhkan transistor. Ini 3 ya. Transistor CT, kita membutuhkan transistor CT. Ini kita buat di sini. Terus yang satu ini, nah ini dia hanya menggunakan untuk gambar yang pertama ini, rangkaian pertama itu rangkaian penyearah setengah gelombang, yaitu menggunakan satu dioda aja. Nah, diodanya ini kita taruh di sini, terus kapasitor polar di sini, dan di sini ada resistornya. Nah, sini seperti ini untuk rangkaian yang pertama, sesimpel itu. Nah, ini agak geser sini. Nah, jangan lupa kita tambahin ground di bawahnya. Groundnya itu kita taruh di sini ya. Tinggal kita wiring aja di sini, di sini, terus di sini, terus di sini. Ini bisa ke sini aja. Terus yang ini, nah ini dia hanya setengah gelombang ya. Nah, salah, sorry. Nah, dia akan dibuat seperti ini. Di sini kita akan menggunakan osiloskop untuk menunjukkan bagaimana bentuk si gelombang sinusnya nanti. Sini bedanya dengan yang sebelumnya itu channel A-nya ini kita gunakan setelah penyearah, setelah dioda, sedangkan yang B-nya ini channel B-nya kita gunakan sebelum penyearah, di dekat dengan vesinnya. Nah, sebelum memulai simulasi kita atur terlebih dahulu vesinnya di sini seperti sebelumnya. Nah, sini kita lihat DC offsetnya itu sebesar 0, terus amplitudenya sebesar 220 volt dan frekuensinya itu sebesar 50 Hz. Nah, seperti ini tinggal di run aja. Nah, ini bentuk si gelombang sinusnya itu nanti akan seperti ini. Kita lihat di sini. Itu ya. Nah, di tabel yang akan kita gunakan itu, yang akan kita isi, di sini ada penyearah setengah gelombang dengan resistansi konstan. Nah, ini setengah gelombang dengan resistansi konstan, di mana resistansinya ini nanti kita ubah-ubah resistansi dan kapasitansinya.
Kalau misalnya di sini resistansinya konstan, berarti dia tetap menggunakan 10K, sedangkan kapasitansinya ini yang misal ini dia menggunakan 1 nanofarad, nanti selanjutnya dia menggunakan 0,1 atau 10 untuk mengisi yang ini. Kalau misalnya kebalikannya, seperti resistansinya yang berubah-ubah, nanti ini yang tadinya 10K, dia bisa jadi 1K, 100K, gitu. Sedangkan kapasitansinya tetap kapasitansinya tetap di 1 nanofarad ini aja, atau bisa menggunakan mikrofarad aja. Gitu. Ini juga kita bisa lihat caranya. Ini 104 volt dengan 154 volt. Terus maksimumnya ya 154 volt. Seperti itu. Ini untuk rangkaian penyiarah setengah gelombang. Untuk rangkaian yang selanjutnya itu ada rangkaian filter. Sebenarnya nggak jauh beda dengan rangkaian yang setengah gelombang. Dimana kalau misalnya si rangkaian yang menggunakan filter ini dia menggunakan 2 resistor aja. Walaupun sebenarnya nggak begitu berpengaruh ya terkait gelombangnya, nanti kita bisa lihat. Ini kita gambar ulang terkait kayak ini belum di pause ya. Pause dulu karena suka nggak kehapus nanti dia bisa nggak hapus. Di sini kita menggunakan casing lagi sama seperti sebelumnya ya rangkaiannya. Di sini dan ini transistor. Kita pakai kapasitor polar di sini, taruh sini, dan resistornya itu di sini. Nah, untuk yang rangkaian filter ini dia menggunakan 2 resistor, yang satu di sebelah sini dan yang satu di dekat kapasitor polar. Maaf, dia ada di sini ya. Nah, untuk itu tinggal ditaruh ground dan di wiring aja sebenarnya. Seperti ini. Di wiring ya, sesuai sama si modul yang ada. Nah, untuk lihat lihat bagaimana gelombangnya itu, kita lagi-lagi menggunakan osiloskop. Titik osiloskopnya juga masih sama, yang channel A itu dia setelah penyiarah ya, setelah dioda, terus di channel B-nya itu sebelum penyiarah di dekat fasionnya ini. Sebelum di simulasi juga kita atur lagi mesinnya sama seperti sebelumnya. Diesel offsetnya ini 0, amplitudenya 220, dan frekuensinya itu sebesar 50 Hz. Dan kita udah bisa, kita langsung run aja. Nah, ini untuk bentuk si gelombang sinusnya ya. Dia sebenarnya seperti yang dulu saya sudah bilang, tidak terlalu beda bentuknya. Tidak terlalu berpengaruh, masih sama seperti sebelumnya. Nah, ini untuk penyiarah dengan rangkaian filter ya. Itu. Ini dalam bentuk. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada rangkaian penyiarah gelombang penuh. Nah, di penyiarah gelombang penuh ini bedanya, dia itu tidak menggunakan 2 resistor. Dia di penyiarah gelombang penuh ini dia menggunakan 2 dioda. Bentuknya itu masih sama seperti sebelumnya, kita buat lagi. Ini, terus ini diodenya. Nah, diodenya itu kan dia pakai 2, yang satu di sini, yang satu kita taruh di bawah. Nah, terus kapasitor polar
kita letakkan masih sama seperti sebelumnya, resistor juga masih sama seperti sebelumnya. Terus sama groundnya jangan lupa ditaruh di sini. Nah, tinggal kita wiring aja seperti yang ada. Mengikuti di modulnya aja ya. Nah, ini dia wiring ke sini. Nah, wiring ke sini. Dan ini kita ikut wiring ke sini aja. Sini wiring. Untuk melihatnya lagi kita menggunakan oscilloscope. Channel masih sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tentukan phase-nya. Phase-nya juga masih sama 0, 220 dan 50 Hz. Ya, 50 Hz. Itu kita bisa ini simulasikan. Langsung simulasi pasti. Nah, ini dalam bentuk penyearah dengan gelombang penuh. Bisa dilihat gelombangnya ini memang beda ya. Kalau yang tadi kan masih ada puncaknya, sedangkan ini dia lebih rata gitu. Karena gelombangnya sudah masuk ke gelombang penuh. Saya lihat di sini. Ini saya terus kecilin. Nah, jadi ini bisa kita lihat ya, ini bisa kita turunin dikit. Nggak nabrak. Nah, seperti ini. Ini nanti untuk itu masih sama seperti yang penyearah setengah gelombang. Kalau misalnya resistansinya itu tetap, nanti yang kapasitansinya aja yang diubah. Nah, sedangkan yang kalau misalnya itu kalau kapasitansinya yang diubah, resistansinya yang tetap. Untuk mengisi si tabel ini bisa tinggal lihat di sini ya. Kalau misalnya dia titiknya di 0 di 1 volt terus di sini aku menggunakan, nah di sini 25 volt untuk arus maksimum. Ini aku menggunakan kapasitansi sebesar kapasitansinya 1 nanofarad dan resistansinya 10 kilo ohm. Nah, kalau misalnya nanti itu tinggal diganti-ganti aja tuh. Sesuai itu. Misalnya dia kayak pakai resistansi 10 kal, terus 1 kal, 100 kal, terserah gitu ya. Nah, untuk modul kali ini sekian. Modul dioda ini kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.